Big big data, yang jadi pertanyaan pasti selalu ngomongin big data, dan big data. Banyak orang yang, mungkin nyari di Google doang, kadang juga bingung. Di media, di berita, zaman sekarang banyak yang ngomongin soal big data. Banyak yang ngomongin soal 4V, ada volume, variety, versatility, sama, velocity. Tapi banyak juga yang masih nggak ngerti nih, secara definisi cukup jelas. Definisinya dibilang bahwa data yang sudah besar itu yang dianggap sebagai big data. Tapi muncul lagi pertanyaan, datanya harus seberapa besar? Gitu. Nah, di sini kalau aku ambil dari Wikipedia ini karena sudah cukup jelas, yang menyatakan sebuah data itu udah sebagai big data, sebenarnya fokusnya di kompleksitasnya, dan ketika data itu udah sulit diproses menggunakan dibilangnya traditional data processing. Traditional data processing itu apa aja sih? Kita anggap tradisional itu kayak file, di kalian punya file CSV, atau mungkin yang masih sederhana bisa pakai Excel juga. Mungkin kalau perusahaan yang udah lebih maju, nggak mungkin kan pakai Excel doang, bisa aja pakai database. Database itu sendiri kita masih anggapnya sebagai tradisional. Gitu. Kenapa dibilang tradisional? Karena kalau kita ngomongin soal database, biasanya kita deploy-nya masih di dalam satu sistem. Di satu komputer lah, di satu server. Server sendiri punya keterbatasan. Prosesor paling bagus aja sekarang mungkin pakai AMD Ryzen bisa ada yang 128 core, digabungin lebih dari satu, total-total mungkin bisa 400-500 core gitu dalam satu server. Cuman ketika data itu udah besar banget, sejumlah core itu apakah cukup? Kenyataannya karena data di dunia itu ada yang udah sampai tera-teraan, peta-petaan, atau sampai zeta bahkan, itu kita mau punya ratusan core itu udah nggak cukup, gitu. 500-an core itu nggak cukup. Makanya butuh big data, di mana big data ini bisa membantu dari sisi sebutnya distributed processing. Distributed processing itu apa sih? Distributed processing itu dalam artian kita bisa memproses di banyak server secara bersamaan. Mungkin teman-teman pernah dengar parallel processing yang terkenal dari NVIDIA, pakai CUDA. Jadi kalau punya data gambar biasanya dipecah dan dijalankan secara paralel. Itu dijalankan dalam satu server yang mungkin punya banyak GPU. Nah, ketika datanya udah besar lagi, biasanya mereka akan bikin cluster namanya. Dalam cluster ini berarti ada banyak server, memiliki masing-masing server mungkin ada GPU, mungkin enggak. Nah, datanya itu akan disebar ke banyak server itu untuk diproses, sehingga pemrosesan data itu bisa makin cepat lagi. Seperti itu. Nah, balik lagi ke 4V tadi, memang ini yang secara umum yang mengkategorikan data itu sulit, yang membuat data itu sulit diproses itu apa sih? Pertama tadi dibilang volume. Volume kapasitasnya kalau tadi udah dibilang zeta-zetaan, kalau kita punya server besar pun, satu server sampai ratusan core, biasanya nggak cukup, makanya butuh banyak server tadi. Kemudian dari sisi variety, ketika kita punya satu server, biasanya difokus untuk ngerjain satu kerjaan khusus gitu. Jadi kalau datanya macam-macam, beda-beda, ada data video, ada data gambar, suara, dan lain-lain, itu sulit untuk diproses dalam satu server. Makanya perlu juga dipecah ke banyak server supaya bisa lebih efisien lagi tadi. Karena setiap server kalau udah fokus, otomatis secara pemrosesan bisa lebih cepat. Kemudian ada Veracity. Veracity ini biasanya ngomonginnya soal security zaman sekarang, kayak Facebook dan sebagainya. Dia melihat bahwa data itu disimpannya dari mana sih? Diambilnya dari mana? Ketika data yang diambil merupakan data sensitif, pemrosesannya tentu akan berbeda dengan data yang nggak sensitif. Dalam artian mungkin ketika ada data sensitif harus di-encrypt dulu, harus dibuang dulu, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada kita ngomongin velocity. Velocity ini seberapa cepat data itu masuk. Kita tahu zaman sekarang udah banyak yang namanya uh, mobil otonomus gitu, jalannya secara otomatis. Terus ada IoT. Semua device-device itu dalam artian menghasilkan data. Data itu pasti disimpan di satu tempat. Dari aku ambil contoh aja kayak data mobil pintar aja, mobil listrik zaman sekarang kayak Tesla, mungkin kayak Hyundai Ioniq dan sebagainya. Sebuah mobil itu bisa pintar karena apa sih?
karena mereka punya banyak sensor. Banyak sensor itu, semua sensor pasti datanya akan disimpan, kemudian dikirim ke server untuk dianalisa. Jadi namanya mobil pintar, memang sebenarnya mereka bisa mengambil keputusan untuk saat itu. Tapi datanya yang dihasilkan sebenarnya kan digunakan lagi untuk pembelajaran. Kalau ada mobil yang mungkin datanya udah diproses ternyata ada kesenggol. Ketika data itu diupload, berarti akan dilihat data seperti apa sih yang bisa menyebabkan mobil ini masih terjadi kecelakaan. Nah, di satu mobil aja kalau teman-teman cari itu dalam sehari mungkin bisa dalam hitungan gigaan. Itu satu mobil. Kalau yang sekarang di dunia ada jutaan mobil, kira-kira udah berapa besar datanya gitu. Jadi dalam satu hari bisa nambah 1 sampai 2 tera. Bahkan bisa mungkin nambahnya ratusan tera. Kalau misalnya pakai yang tradisional, cuma dikirim di satu server, pasti keterbatasan. Makanya butuh tadi solusi yang namanya distributed. Cuman kalau kita ngomong soalin data ini juga, uh, mungkin ada yang bilang, ngapain sih dikumpulin pembelajaran ya? Belajar sekali-kali aja, nggak perlu sering-sering, datanya nggak perlu selalu dikumpulin. Cuman kenyataannya data itu sekarang krusial karena dibilang memberikan banyak keuntungan. Bisa dilihat di sini dari Harvard Business Review, mereka ngasih informasi bahwa data yang disimpan sebuah perusahaan itu bisa uh, menghasilkan revenue yang bertambah sampai 54%. Kemudian dari sisi customer juga bisa mendapatkan uh, satisfaction atau kesenangan atau mungkin kepuasan. Jadi kepuasan pelanggan itu bisa meningkat sehingga sampai 62%. Kemudian ada faster time to market. Kayak kita tahu zaman sekarang semua harus serba cepat. Jadi company itu perusahaan udah berlomba-lomba yang namanya berinovasi. Ketika mereka bikin sebuah inovasi, mereka mengirim produknya secepat mungkin. Karena kalau ketinggalan, biasanya hype-nya udah lewat, jadi yang ada malah ngeluarin cost tapi nggak ada profitnya. Nah, dari semuanya ini tentu tujuan utamanya apa sih? Tujuannya untuk dapatkan profit yang kalau kita lihat bisa meningkat hingga 54%. Kita bisa lihat juga sebenarnya semua keuntungan ini apakah bisa didapatkan cuma ketika pas sebuah perusahaan itu nyimpen data? Enggak. Data itu ketika cuma disimpan doang, sebenarnya nggak ada artinya. Data itu perlu diolah, data itu perlu dibungkus hingga bisa menghasilkan sesuatu. Nah, untuk menghasilkan sesuatunya itu, diolahnya itu biasanya dilakukan apa sih? Nah, kalau menurut Gartner, Gartner ini sebuah perusahaan yang perusahaan research gitu kan yang cukup terkenal di dunia yang dia fokus di dunia IT. Dia melihat bahwa ketika data itu diproses biasanya ada 4 kategori nih. Yang pertama ada yang namanya descriptive analytics, jadi data itu digunakan untuk menjelaskan sebuah kejadian yang udah lewat itu terjadinya karena apa. Contoh, misalnya tiba-tiba ada penjualan sebuah perusahaan anjlok. Ketika mereka punya data, data itu bisa diolah hingga menunjukkan revenue atau keuntungan sebuah perusahaan itu turun karena apa. Mungkin ada cabang yang di daerah tertentu penjualannya menurun drastis. Atau ketika mungkin lihat ada keuntungan nih, ada sebuah tren di perusahaan di region tertentu atau di daerah tertentu mau direplicate ke tempat lain. Dia pasti harus mencari tahu dulu. Di satu titik ini tiba-tiba penjualannya naik itu karena apa? Data itu bisa dipakai untuk nyari tahu hal tersebut. Entah itu emang karena di tempat itu ada promosi yang beda dari tempat lain loh, sehingga dia penjualannya naik dan sebagainya. Kemudian data itu juga bisa menjelaskan tadi diagnostik analitik, ngasih tahu bahwa kenapa sih sebuah kejadian itu terjadi. Mirip-mirip kalau yang tadi yang deskriptif lebih ke menjelaskan apa yang terjadi, kalau wah itu penyebabnya apa. Kemudian ada prediktif, ini yang udah mulai sekarang udah dikejar gitu kan. Data itu nggak digunakan cuma untuk menjelaskan kenapa.
tapi digunakan juga untuk memprediksi ke depannya akan kejadiannya apa nih. Tujuannya untuk apa sih prediktif ini? Prediktif ini biasanya untuk paling sering mempredik demand dan menarik kebutuhan. Uh, Bisa di-apply mungkin di retail atau di pabrik. Kalau di pabrik, mereka ketika mau produksinya naik, otomatis ada penjualan naik, permintaan naik, mereka harus nyiapin bahan baku. Bahan baku juga butuh waktu untuk diorder ke uh, penyedia bahan bakunya. Ketika mereka bisa ngepredik, kira-kira mereka butuh ke depannya butuh produksi berapa banyak. Ketika mereka bisa predik, mereka bisa lebih sesuai lagi. Predik ini di pabrik cukup penting. Kenapa? Tadi di sebuah pabrik itu kalau kelebihan beli bahan baku itu masalah, kurang bahan baku juga masalah. Kalau kurang bahan baku, efeknya pasti produksi jadi turun. Yang tadinya dia bisa dapat penjualan lebih, jadinya berkurang. Kalau bahan bakunya lebih, dampaknya apa? Dampaknya dia biasanya rugi dari sisi penyimpanan. Uh, Penyimpanan dalam artian uh, mereka nyimpen barang yang nggak keluar-keluar gitu. Jadi ketika nyimpen barang tuh kan sebenarnya harus nyewa gudang, mungkin ada maintenance dan sebagainya. Kalau ekstrim berarti harus hidupin AC dan sebagainya, itu pasti akan ada cost. Jadi ketika mereka salah memprediksi, biasanya akan ada kerugian-kerugian yang terjadi. Kayak prediktif ini bisa digunakan untuk mengurangi resiko kerugian tadi. Selain itu, contoh prediktif juga bisa dipakai di apa namanya retail, jadi kayak perusahaan makanan. Kalau mungkin yang sekarang lagi terkenal kayak Nanti atau Miche, mereka akan memprediksi kira-kira penjualannya nanti akan seperti apa. Biasanya kalau kita ngomongin soal retail, apalagi es, mereka kan ngepredik dari sisi cuaca. Kalau cuaca lagi panas, biasanya penjualannya naik, mereka akan stok barang lebih banyak. Kalau perkiraan cuacanya nanti uh, mungkin lagi dingin, nanti akan hujan, mereka akan ngurangin stoknya supaya bisa lebih efektif tadi. Kemudian yang terakhir ada yang preskriptif. Preskriptif ini lebih ngejelasin kayak how can we make, gimana caranya kita bisa membuat sebuah kejadian itu happen. Kalau kita ngomong preskriptif itu ada dua hal. Yang pertama biasanya dibilangnya preventif. Jadi sebelum sebuah kejadian jelek itu terjadi, gimana sih caranya supaya kejadian itu dibalik dari yang tadi yang nggak menguntungkan jadi menguntungkan. Termasuk tadi preskriptif ini juga gimana caranya kita bisa mencapai sebuah goal, gitu. Apa yang harus dilakukan untuk mencapai sebuah goal. Nah, ini contoh-contoh tadi penggunaan data. Jadi zaman sekarang data itu sangat penting, tapi kalau misalnya customer punya banyak data tapi nggak bisa diolah dengan baik, itu sama aja dengan percuma. Ketika customer punya data, biasanya mereka harus bisa melakukan 4 hal di sini. Semakin tinggi, semakin ke kanan bisa dilihat, semakin ke kanan kayak preskriptif adaptif itu akan semakin sulit, tetapi hal-hal yang sulit itu biasanya akan menjadi worth it karena value-nya juga meningkat drastis. Gitu. Dari sini mungkin aku akan lanjut bilang, ketika data itu mau diproses sehingga bisa menghasilkan 4 hal ini tuh yang dilakukan apa aja. Ketika memproses itu sebenarnya bisa dibilang ada 2 cara yang tadi. Yang pertama dibilang masih tradisional, dalam artian mungkin datanya masih nggak terlalu besar, oke lah, masih bisa pakai Excel, pakai database biasa. Kemudian ketika mereka punya data, biasanya ada proses yang namanya ekstraksi. Kenapa sih butuh ekstraksi? Ketika data disimpan tradisional, biasanya data itu akan tersebar. Kalau udah punya sistem, yes, kita bisa tarik dari sistem. Tapi walaupun sebuah perusahaan itu punya sistem, biasanya setiap karyawan, setiap divisi itu punya file untuk nge-track performance-nya masing-masing, nge-track penjualan, nge-track apa lagi ya, mungkin penjualan, produksi, dan sebagainya. Ada faktor-faktor tertentu yang belum dimasukin di sistem, tapi dianggap sebuah tim itu perlu. Makanya biasanya mereka punya file Excel tersendiri yang fungsinya mungkin untuk menyimpan informasi-informasi yang mereka butuhin.
Tapi dampaknya apa? Dampaknya jadi kayak dibilang jadi tersebar nih. Ketika CEO mau minta data tertentu, bisa aja dia harus si sekretarisnya harus minta data ke banyak tim untuk bisa mendapatkan sebuah report gitu. Kemudian makanya tadi butuh ekstraksi. Kemudian setelah diekstraksi biasanya perlu ada namanya proses transformasi. Transformasi ini ngapain sih? Transformasi ini kita ngomonginnya lebih datanya karena tadi kesebar, biasanya bentuknya beda-beda, formatnya beda-beda, uh, sehingga perlu disamain. Jangan nanti ada file Excel yang formatnya pakai koma, tim B pakai titik, ketika digabungin nggak bisa dihitung gitu. Secara manusia mungkin bisa hitung secara manual, cuman secara sistem nggak bisa ngebedain titik sama koma. Makanya itu perlu disesuaikan terlebih dahulu. Kemudian transformasi juga kita ngomongin soal ngegabungin banyak data tadi, jadi sehingga bisa dijadiin bisa digunakan untuk visualisasi atau digunakan untuk reporting. Ini tadi terakhir di sini terakhir ada proses visualisasi. Visualisasi juga macam-macam, bisa dalam bentuk PowerPoint, bisa dalam bentuk chart, atau kalau report biasanya di save as-nya bisa sebagai PDF juga. Nah, hal-hal di sini tentunya semuanya ngebutuhin waktu. Ketika minta data dari seseorang, banyak, apalagi kalau kita ngomongin dari banyak tim, pasti butuh waktu. Kemudian ketika udah ditarik, biasanya ada proses yang berulang nih. Kalau misalnya reportnya diminta mingguan, bulanan, otomatis si sekretaris ini harus ngambil datanya setiap minggu, setiap bulan, dan dia harus nyamain formatnya setiap kali dia narik data sebelum dia bisa tampilin. Semuanya ini pasti butuh waktu sehingga bisa kita bilang jadi kurang efektif. Makanya butuh yang namanya modern analytics. Secara modern analytics sebenarnya step by step-nya masih sama. Ada yang namanya proses ekstraksi, ada yang proses namanya transformasi, dan juga visualisasi. Cuman di sini biasanya untuk melakukan proses-proses tersebut punya tools sendiri-sendiri. Sehingga secara step juga sebenarnya diperlengkap lagi, sehingga sistemnya bisa lebih bagus. Di sini bisa dilihat, jadi paling pertama ada platform sama service. Jadi ketika kita pakai ngomongin soal big data, biasanya semuanya datanya itu akan dikumpulkan di satu tempat dan diproses di satu tempat yang sama. Sehingga biasanya butuh sistemnya dulu nih disiapin. Storage-nya nanti disimpannya di mana nih, jangan sampai nyebar lagi. Kemudian, nanti secara proses ada butuh server untuk proses apa aja. Di sini juga nanti ada proses ekstraksi dan lain-lain. Kalau kita ngomongin big data, datanya udah nggak structure lagi. Mungkin bisa ada data video, data suara, dan lain-lain. Kalau dilakukan secara manual, mungkin harus ada orang yang nonton videonya, terus ngambil kesimpulan, dan sebagainya. Tapi ketika kita udah pakai sistem big data, kita bisa aja gabungin sistem AI di dalamnya, sehingga si AI-nya ini bisa ngambil atau bisa mengekstraksi informasi-informasi yang dibutuhin. Contoh, mungkin kayak sekarang kita lagi pakai Zoom nih. Di Zoom ada fitur recording. Cuman ketika udah selesai, biasanya setiap orang punya catatan untuk summary dari sebuah meeting misalnya. Cuman kalau itu dilakukan secara manual, terus dimasukin manual, biasanya hasilnya nanti jadinya kurang bagus. Atau kalau videonya banyak, nggak ada yang bikin catatan, harus ada orang yang nonton ulang. Nah, ketika kita pakai sistem AI tadi, ada sistem yang bisa ngebantu mensummary-in informasi-informasi dari sebuah meeting. Sehingga nanti datanya bisa kita bilang dari yang tadinya unstructured bisa jadi structure. Kemudian tadi kalau kita udah ekstraksi datanya, udah dikumpulin dari satu tempat, ada proses namanya standardize. Standardize ini ada apa aja? Di standardize ini ada namanya aggregating, cleansing, sama normalizing. Mungkin di sini aku lebih detailin. Ini mirip sama yang namanya transformasi. Yang pertama, kita sebenarnya sebutnya normalizing. Mungkin teman-teman udah banyak yang dari IT pernah belajar database, sebenarnya mirip normalizing-nya. Jadi tujuannya adalah kita mengurangi duplikasi data dengan tujuan supaya nanti bisa dibacanya dengan lebih cepat. Normalizing mungkin agak-agak
transactional database kita sebutnya, jadi yang teman-teman pelajarin, biasanya ada yang namanya third degree normalization gitu kan, di mana datanya mungkin jangan sampai ada duplikat dan lain-lain. Tapi kalau di big data, biasanya karena digunakan untuk analitik, fokusnya akan jadi berbeda. Yang tadinya jangan sampai ada duplikat, sekarang fokusnya lebih gimana caranya datanya itu bisa ditarik lebih cepat. Bahkan kadang-kadang supaya datanya bisa lebih cepat, ya dibikin duplikat aja nggak masalah, disimpan di banyak table gitu. Impact-nya tadi tujuan utamanya supaya dia tariknya bisa lebih cepat. Kemudian di big data juga agak namanya analitik agak beda sama yang transaksional, dalam artian jangan sampai ketika dia update sebuah harga produk, misalnya dijual tanggal 10, $10 gitu. Ketika tanggal 2 harganya $11, jangan sampai ketika dihitung yang tanggal 10 ikutan jadi naik $11, padahal penjualannya cuma $10. Itu kan jadi masalah. Jadi konsiderasinya bahkan kalau bisa diupdate secara mandiri itu kadang-kadang lebih bagus. Memang nggak semua hal harus diupdate secara mandiri, cuman biasanya dari tim analitiknya itu akan melihat, ini perlu diupdate barengan semua atau enggak. Jadi normalizing di sini konsiderasinya agak-agak lebih kompleks, di mana atau agak lebih berbeda dibandingkan yang kita biasa gunakan untuk transisional. Fokusnya lebih gimana datanya bisa lebih konsisten. Konsisten dalam arti jangan sampai berubah ketika data lain dirubah. Kemudian gimana caranya bisa mengambil datanya dengan lebih cepat. Kemudian yang namanya data itu nggak selalu bersih. Nggak selalu bersih itu dalam artian kadang-kadang ada yang duplikat, masuknya ke klik, mungkin karena lemot dikliknya double berkali-kali, masuknya lebih dari satu gitu. Ketika kita pakai untuk analitik, kalau misalnya datanya sampai duplikat, otomatis hasilnya juga jadi nggak memuaskan, jadi nggak akurat gitu. Mungkin penjualannya harusnya 1.000 karena duplikat, dianggapnya penjualannya jadi 20.000. Itu akan jadi masalah juga ketika audit kan. Barangnya masih banyak, tapi kok penjualannya dibilangnya tinggi. Kemudian selain ngomongin duplikat, ada yang namanya invalid. Jadi ketika masukin data, apalagi kalau kita ngomonginnya soal data consumer, biasanya kadang-kadang ada orang yang masukinnya sembarangan gitu. Gue nggak mau masukin lengkap. Jadinya datanya nggak valid, nggak bisa digunakan. Selain datanya, contoh di sini kayak alamat email nggak ada .com-nya atau domainnya nggak jelas gitu kan. Itu daripada nanti nggak kepake, mending dibuang aja. Selain itu, yang invalid ini contohnya kayak tadi mungkin bisa titik sama koma dan lain-lain. Dan di sini ada juga yang namanya incomplete. Jadi kalau incomplete, ketika buat analitik biasanya ada faktor-faktor atau ada data-data tertentu yang dibutuhkan, pasti dibutuhkan. Kalau misalnya datanya ada yang kosong, contoh kayak penjualan gitu, kuantitinya nggak ada. Kira-kira nanti bisa dipakai buat analisa nggak? Tentu biasanya nggak bisa. Nah, data-data yang incomplete itu biasanya ada dua solusinya. Jadi data incomplete bisa cari cara supaya dikompletin. Jadi kayak tadi misalnya nggak ada quantity penjualan, tapi total penjualan sama harga barang per itemnya ada. Bisa aja dia pakai kalkulasi terus dimasukin ke sistem supaya mendapatkan nilainya. Cuman kalau tadi nggak ada nilai tertentu yang bisa mengisi nilai kekosongan tersebut, biasanya datanya akan dibuang lagi supaya lebih valid datanya bisa digunakan. Kemudian yang terakhir ada yang namanya aggregating. Ini aggregating biasanya ada dua macam. Aggregating itu nyampurin data dari data yang sama dari dua tempat yang berbeda. Bisa aja cuma nama field yang beda atau tadi format komanya yang beda. Itu masuk ke aggregating. Selain itu, kalau misalnya datanya digabung dari dua table, jadi kalau kita belajar database, biasanya kan ada data customer, nama customer, detail-detail customer sendiri, ada data penjualan juga sendiri. Kadang data penjualan nggak ada nama customer yang cuma ada ID-nya gitu. Nah, kita bisa gabungin supaya nanti ketika ditarik bisa lebih cepat juga.
itu untuk standardize. Kemudian setelah standardize, ada yang namanya big data management. Di big data sebelum big data ada yang namanya learn and insight. Jadi ketika datanya udah dibersihin, udah dibentuk sedemikian rupa sehingga bisa dianalisa, biasanya dibikinlah reportnya, dibikin chartnya, dibikin grafik atau file-file tertentu yang bisa menjelaskan data itu. Selain itu, selain bisa diolah jadi visualisasi, biasanya bisa diolah lagi menggunakan AI atau machine learning. Tujuannya untuk apa? Untuk prediktif tadi. Jadi data itu yang dipunya pasti berupa histori. Gimana caranya sistem itu bisa dapat data yang ke depannya. Mereka akan pakai artificial intelligence atau pakai machine learning untuk ngepredik. Kemudian ketika datanya tadi udah bikin visualisasi, udah dipredik dan sebagainya, ada yang namanya collaboration. Data kalau misalnya cuma dipegang satu orang, tentu jadinya kurang bermanfaat gitu. Data udah di-report, udah dibuat susah-susah, masa cuma dikonsum sama CEO buat apa gitu. Pasti nanti dari CEO juga akan ngasih ke tim leadernya atau ke manajernya, kondisi kita sekarang seperti ini loh gitu. Sehingga si CEO-nya bisa ngasih arahan dan si manajerial pun bisa melihat, CEO aku minta A ini, cuman detailnya seperti apa biasanya dari manajer yang nentuin. Dia akan melihat dari data-data yang ada juga. Kemudian yang terakhir setelah kolaborasi ada yang namanya big data management, di mana di sini biasanya ngomongin soal data governance, jadi keamanan datanya. Di sini juga ada accessibility-nya. Kalau zaman dulu mungkin untuk kolaborasi copy filenya pakai flash disk, bisa kemasukan virus dan sebagainya. Kalau udah pakai sistem cloud, big data mungkin udah bisa sharing pakai website. Cuman secara website juga pasti harus dipikirkan gimana caranya supaya datanya nggak bocor. Ketika di-sharing, ada hak aksesnya. Jadi misalnya level CEO bisa lihat secara keseluruhan, tapi manajerial, tim leader cuma bisa melihat potongan-potongan tertentu. Selain itu, kalau kita ngomongin data governance, kita juga ngomongin biasanya data yang udah dimasukin big data itu, atau data warehouse, data yang istilahnya udah bersih. Tadi udah di-cleansing dan sebagainya. Walaupun udah dimasukin, biasanya data itu akan bertambah. Data governance biasanya ngomongin soal gimana mempertahankan data itu tetap valid. Jangan sampai karena banyak data baru, ada data duplikat. Jangan sampai data banyak data baru juga, data-data yang lama dilupain. Jadi selain kita ngomongin kebersihan data, kita juga data governance juga ngomongin soal sumber datanya. Kalau data yang udah lama, jangan sampai dilupain nih. Dulu kita ngambil data A ini dari mana? Data B dari mana? Data governance biasanya ngebantu hal tersebut. Jadi, biasanya kalau dari cloud, kalau dari Microsoft, kita ada namanya Microsoft Purview, dia bisa ngasih bisa ngasih tahu ke customer, nyari data NIK nih. NIK itu ada di tabel database mana aja sih, atau ada di file mana aja. Kemudian kalau kita udah olah datanya, si Microsoft Purview ini biasanya juga bisa ngasih tahu ketika data ini di-generate, urut-urutannya itu sebelumnya ngambil dari mana sih? Oh, ternyata ngambilnya dari file A. Habis file A, dia ada digabungin sama file B, dan seterusnya. Itu bisa kita lihat, itu masuknya ke data governance. Ini contoh-contoh, di kanan bisa lihat contoh-contoh dari aplikasi yang bisa digunakan untuk machine learning, untuk prediktif, termasuk untuk business intelligence. Sini ada data IQ, Databricks, ini Azure Machine Learning, dan untuk business intelligence itu bisa di Microsoft ada yang namanya Power BI. Kemudian kalau pernah dengar yang lain, mungkin dari IBM ada namanya IBM Cognos, kemudian ada Tableau, dan sebagainya. Nah, kalau kita ngomongin solusi yang ditawarin di sini, bisa dilihat banyak banget nih. Ada 5 step dalam, atau ada 5 faktor, 5 kategori di dalam big data ini sendiri. Biasanya setiap kategori ini punya aplikasinya sendiri-sendiri.
ketika customer mau deploy di on-premise, makanya ada yang namanya project big data. Kalau kalian dengar, uh, ketika ngomongin project big data itu nggak bisa dalam hitungan uh, bulan, mungkin nggak bisa hitungan hari, minggu, biasanya udah hitungannya tahunan. Gimana bisa mempercepat itu? Bisa dijawab nanti solusinya pakai yang namanya cloud. Cloud nawarin 4 solusi atau 4 benefit utama. Yang pertama kita ngomongin soal speed. Dalam artian kalau di on-premise, di tempat customer sendiri, mereka harus nyiapin servernya, install aplikasi, dan lain-lain. Biasanya butuh waktunya akan sangat panjang. Ketika kita pakai cloud, biasanya semuanya itu udah disiapin sama si cloud-nya. Server udah ada, tinggal dipakai. Kita tinggal tentuin aja aplikasinya mau apa. Nah, kita udah tentuin, biasanya itu juga udah diotomatisasi. Jadi si cloud akan deploy secara otomatis, sehingga waktu yang dibutuhkan dari decide pakai aplikasi A sampai benar-benar bisa dipakai, biasanya bisa dalam hitungan jam. Beda sama yang tadi kalau di site customer, kalau punya server sendiri itu biasanya butuh bisa bulanan. Kemudian ada yang namanya productivity. Di productivity ini kita ngomongin lebih ke karena tools di big data itu banyak, dan biasanya untuk deploy-nya butuh waktu. Ketika mereka udah di-set, karena ada waktu tunggu yang lama, tentu produktivitas bisa menurun, karena selama sistem itu belum jadi, karyawan nggak bisa ngelakuin apa-apa. Atau hal yang bisa dilakukan itu biasanya sangat terbatas, sehingga produktivitasnya bisa menurun. Kemudian di sisi lain, dari sisi kolaborasi tadi, kalau misalnya di on-premise, di punya server sendiri, biasanya secara aksesnya akan lebih ketat. Kemudian untuk minta aksesnya lebih ribet, sehingga butuh waktu tambahan cuma untuk request akses doang. Sedangkan kalau kita pakai cloud, hal tersebut bisa diotomatisasi ketika mungkin yang tadinya by email doang, butuh waktu orang membaca, terus orang ngerubah hak aksesnya, ketika diotomatisasi, ketika ada konfirmasi, ini udah oke, secara otomatis si sistem juga bisa ngasih aksesnya. Gitu. Kemudian ada reliability. Memang kalau kita ngomong reliability, karena data itu semakin penting, biasanya kalau report itu nggak keluar, akan menyebabkan kerugian. Jadi kita sering mungkin pernah dengar, pernah belajar namanya disaster gitu kan. Ketika ada disaster terjadi, apa yang harus dilakukan? Ketika kita pakai sistem di lokal, ketika down ya, kita satu-satunya cara nunggu dia bisa sampai up kembali. Supaya bisa up lebih cepat gimana? Biasanya mereka harus investasi, mereka deploy atau mereka aplikasikan ke dua tempat berbeda dengan sistem yang sama persis. Impact-nya nanti biasanya ke cost. Kalau misalnya di cloud, semuanya itu sudah dikonsiderasikan, sehingga secara uptime-nya ketika ada satu tempat mati, kita bisa dengan mudahnya pindahin ke tempat lain. Dan secara cost, karena kalau kita bilang di cloud itu pay as you go, itu bisa jadi lebih murah. Dalam artian, biasanya sistem yang kedua, sistem cadangan itu biasanya cuma standby, dan statusnya mati, cuma datanya doang yang di-replicate. Kalau di on-premise, karena beli dua server yang sama persis, otomatis harus keluar biaya di depan. Sedangkan kalau di cloud, ya kalau dihidupin aja baru dibayar. Apalagi tadi, kalau dibilangnya sistem utamanya down, otomatis sistem utamanya kita nggak bayar, kita cuma bayar sistem yang lagi dihidupin aja. Makanya, cloud ini menguntungkan. Terutama tadi di sisi speed-nya, kalau kita ngomongin machine learning, biasanya machine learning itu banyak tools-nya, banyak metodenya, dan biasanya bisa jadi dalam satu perusahaan, tools yang mau dipakai itu beda-beda. Bisa jadi juga mereka mau coba dulu. Kalau mereka pakai on-premise, tadi butuh waktu yang lama, secara cost, investasinya juga lebih besar, jadinya itu akan lebih baik ketika kita jalanin di cloud. Ketika di cloud, kalau dibutuhin aja, tiba-tiba aku mau nyoba aplikasi A nih, bayar 1 jam, dipakai, habis itu dimatiin ya, customer cuma bayar 1 jam itu aja. Kemudian sekilas soal data solution di Azure, yang di sini aku nggak akan jelasin banyak soal produk-produknya. Jadi mungkin teman-teman kalau udah
masuk ke sebuah perusahaan dan tertarik, bisa kontak ke tim CTI atau bisa tanya-tanya di grup, kira-kira kalau pakai cloud ini yang bagus ada apa aja sih? Nah, di sini bisa dilihat, kalau ngomongin big data, solusinya itu biasanya nggak cuma satu, tapi banyak. Jadi ada solusi untuk nyimpen data aja bisa macam-macam, bisa pakai database biasa, atau bisa pakai yang namanya data lake storage. Kemudian di Azure juga ada namanya SQL Data Warehouse, atau yang sekarang diganti namanya jadi Synapse Analytics. Kemudian ada Power BI, Azure Machine Learning, dan lain-lain. Fungsinya ini untuk menunjang semua faktor tadi, jadi dari proses ekstraksi, proses aggregating, cleansing, data governance, semuanya akan ada di sini. Gitu. Ini cuma sebagian, jadi kalau teman-teman nanti emang tertarik, bisa dikasih list yang lebih lengkap juga. Nah, kalau kita ngomongin soal di cloud, biasanya cloud itu nggak lock vendor juga. Dalam artian kalau customer mau pakai, bisanya third party, sehingga bisa di-deploy di atas cloud juga. Oke. Kemudian aku akan customer, jadi customer yang udah pakai salah satunya apa sih? Gitu. Yang customer Azure, yang aku ambil tentunya ada yang namanya IKEA. Gitu. IKEA ini gunain itu untuk apa sih? IKEA ini kayak kita tahu background-nya dulu, bisa dibilang perusahaan furnitur, salah satu perusahaan furnitur yang paling besar di dunia. Dia punya ribuan store yang tersebar juga di banyak belahan dunia gitu. Bayangin dulu mereka pakai sistem yang namanya on-premise tadi. Ketika pakai sistem on-premise di setiap negara mereka punya servernya sendiri-sendiri. Gitu. Ketika CEO-nya mau ngambil data, CEO-nya harus instruct ke bawahannya untuk ngambil dari berbagai negara tadi. Dan kita tahu setiap negara biasanya mungkin punya time zone-nya beda-beda, jadi buat narik datanya aja bisa butuh waktu berhari-hari gitu. Ya, makan waktu banget. Nah, ketika mereka udah pakai di Azure itu, walaupun di belahan dunia yang berbeda, mereka bisa manage dari satu tempat gitu. Secara aksesnya pun bisa di manage dari satu tempat, sehingga ketika mau narik data, cukup satu orang yang mungkin tahu semua datanya di mana, atau bisa pakai sistem dari Microsoft tadi, Purview, buat nyari data tertentu, dan akan ada list-nya gitu. Tinggal ambil aja dari mana aja. Hingga akhirnya ketika mereka udah ngumpulin data di satu tempat ini, mereka bisa dapat customer engagement yang lebih baik. Dalam artian, karena mereka nge-record semuanya, kemudian bisa narik datanya lebih cepat, dari sisi CEO bahkan sampai manajerialnya. Jadi setiap negara bisa mendapatkan benefit tersebut, bisa dapat report yang lebih cepat, sehingga bisa mengambil keputusan yang lebih baik lagi untuk customer-nya. Kemudian kalau untuk di Indonesia sendiri, salah satu customer dari tempatku ada namanya Sekretariat Negara. Jadi mereka masalahnya datanya kesebar nih. Kita tahu di pemerintahan kita itu punya banyak divisi, punya banyak biro sebutannya. Ketika mereka mau ngambil data, mereka harus ngambil data ke beberapa kementerian. Dari kementerian mungkin masih ada bawahnya lagi dan lain-lain. Jadi kesulitan mereka adalah ngambil data tersebut. Ketika data udah diambil, kemudian bulan depan mereka mau minta lagi, bisa jadi orangnya udah berubah, gitu. Butuh waktu tambahan lagi, mereka harus nyari datanya lagi. Sehingga istilahnya salah satu kesulitan utamanya adalah berkolaborasi. Ketika minta harus email dulu, emailnya nunggu lagi, masih dicari dan sebagainya. Ketika pakai solusi dari Microsoft, mereka bisa ngumpulin datanya, atau mereka bisa minta data dari teman-temannya dengan lebih mudah gitu. Karena mereka jadi punya satu dashboard yang di-sharing satu sama lain, untuk ketika mereka cari, mereka bisa langsung ketik aja nyari nge-search, kemarin ini ada data A nih, tinggal search aja judulnya apa, nanti reportnya akan ditunjukin gitu.
Dari yang tadinya mungkin ketika minta harus email dulu, harus kontak dulu, sekarang tinggal search aja bisa ketemu. Seperti itu. Oke, mungkin kalau lihat dari waktunya, aku udah nggak sempat untuk demo. Demonya aku skip dulu aja. Oke, itu cukup untuk presentasi dari aku. Mungkin bisa lanjut ke sesi tanya jawab ya, Bung Sri. Iya, bisa. Oke. Dari teman-teman kalau ada yang ingin bertanya, silahkan untuk bertanya ya teman-teman. Jadi kalau bisa sih open mic aja langsung ya teman-teman. Jadi ngobrolnya langsung enak. Silahkan untuk open mic dan bertanya langsung ke Kak Riki. Atau kalau misalnya emang nggak bisa open mic, silahkan untuk ditulis di chat ya. Silahkan teman-teman. Ada yang ingin bertanya? Atau belum kepikiran? Oke, mungkin pertanyaan dari aku dulu nih, Kak Riki. Jadi tadi kita kan sudah bahas juga ya tentang manfaat-manfaatnya gitu ya, menggunakan cloud atau build mengelola big data ini di cloud gitu ya. Manfaatnya ada mulai dari kecepatan, kemudian reliability-nya, kemudian productivity gitu ya. Kemudian dari sisi cost juga lebih ekonomis gitu ya kalau kita menggunakan cloud. Nah, cuman mungkin sedikit pertanyaan dari aku, tentunya itu tidak akan lepas gitu ya dari halo, maaf. Ya. Tadi sorry kelip. Tadi sampai mana Kak? Tadi udah kan ya tentang kita udah ngomongin manfaat gitu. Mungkin kita juga pengen tahu nih berdasarkan juga pengalaman Kak Riki ya sudah menangani beberapa customer gitu. Kira-kira apa Mhm. sih tantangannya kita untuk mengelola big data ini di cloud gitu? Mungkin kayak ada isu latensi juga gitu kan ya, network latensi dan apalagi sih kira-kira Kak? Ya, oke. Kalau untuk masalah sendiri sebenarnya tergantung industri dari customer sendiri ya. Biasanya beda-beda. Yang pertama mungkin yang umum dulu gitu. Yang umum memang kebanyakan customer takut salah satunya dari sisi internet mereka gitu. Bandwidth mereka kuat atau enggak dan sebagainya. Eh, Kenyataannya sebenarnya yang berat itu biasanya cuma berat di awal, dalam artian mereka harus pindahin data mereka ke cloud yang jumlahnya cukup besar, sehingga butuh bandwidth-nya yang besar juga. Tapi ketika data itu udah masuk ke cloud, biasanya semua prosesnya itu akan dilakukan di cloud juga, sehingga nggak butuh lagi bandwidth internet yang besar. Dari customer biasanya cuma ngirim data apa namanya updatean per hari yang biasanya kapasitasnya jauh lebih kecil dari kapasitas keseluruhannya, sehingga bandwidth internet ketika udah jalan itu nggak jadi masalah. Dan biasanya data itu ada dua, ada yang masuk, ada yang keluar. Yang masuk jadi nggak terlalu besar, yang keluar dari cloud itu jadi lebih kecil lagi. Karena mereka ketika data yang ditarik itu berupa report. Jadi benar-benar cuma udah kesimpulannya. Sehingga secara internet juga jadi lebih, bandwidth-nya jadi nggak terlalu besar. Bahkan karena semuanya udah pakai internet, itu ada keuntungan di sisi customer juga. Dari yang tadinya mau ngebuka report itu harus ngirim by email, di-download dulu, dan sebagainya, sekarang mereka pakai aplikasi di mobile phone aja bisa untuk melihat report tersebut. Gitu. Yang kedua, yang non-umum ini biasanya kita ngomongin soal industri finansial. Finansial itu cukup susah, kenapa? Karena diregulasi sama pemerintah. Kayak kita tahu ada regulasi bahwa data itu harus stay di Indonesia, data customer harus stay di Indonesia. Di cloud sendiri, karena dulu istilahnya
data center-nya belum ada di Indonesia, ketakutannya datanya ada di luar semua kan, gitu. Solusinya sekarang apa? Makanya dari pihak cloud pada bikin data center di Indonesia, itu yang pertama. Yang kedua, dari cloud juga sebenarnya ada nawarin namanya solusi hybrid. Dalam artian, walaupun data center di Indonesia, biasanya ada customer yang masih takut nih gitu. Walaupun si penyedia jasa cloud biasanya udah punya berbagai sertifikasi security, masih ada ketakutan. Ada data yang tetap harus ada di tempatnya customer. Solusinya biasanya pakai teknologi yang namanya hybrid tadi. Walaupun datanya di on-premise, banyak fitur dari cloud yang bisa di-enhance, yang bisa diadopsi di on-premise gitu. Walaupun datanya nggak keluar. Jadi customer bisa dapat benefitnya cloud, walaupun uh, nggak full benefitnya cloud, tapi mereka bisa dapat manfaat 30-40% gitu improvement-nya. Oke, terima kasih Kak Riki. Ini ada pertanyaan dari Kak Indratmu. Kak Indratmu, apakah bisa open mic? Belum bisa ya? Oke, mic-nya problem. Oke, jadi dari Kak Indratmu ini Kak, tadi kan ditulis kalau sumber datanya bisa unstructured, tapi contoh kasus IKEA datanya structured, cuman masalah geografi saja. Jadi mungkin maksudnya datanya tuh mereka punya gitu ya, IKEA sendiri sudah punya, cuman masalah geografi gitu karena tersebar. Jadi mereka agak lama gitu ya mungkin. Terus apakah ada contoh kasus yang sumber datanya dari publik yang impact ke performance sebuah perusahaan, bukan data dari perusahaan itu sendiri? Oke, kalau contohnya ada, cuman aku nggak bisa nyebutin nama customer-nya juga. Jadi contohnya sebenarnya salah satunya kayak customer satisfaction gitu kan. Jadi mereka ngambil feedback ada yang dari sosial media kayak Twitter dan lain-lain, atau bahkan mereka ada sistem sendiri. Nah, ketika kita ngomongin soal feedback, biasanya feedback itu bentuknya text box gitu ya, panjang, lebar, kali tinggi gitu. Kadang sebuah perusahaan itu nggak tahu dari feedback itu sebenarnya positif apa negatif gitu. Walaupun ratingnya mungkin cuma 1, bisa aja penjelasannya nggak valid. Atau ratingnya 5, tapi ada yang disindir gitu kan. Nah, ketika kita pakai AI tadi, ada namanya cognitive analytic, di mana dia bisa ngelihat nih, dari kata-kata sebuah teks itu artinya positif apa negatif. Jadi dari data yang unstructured tadi bisa di-convert jadi structured sehingga bisa diproses. Benefitnya apa? Benefitnya otomatis nggak perlu orang ngebacain feedback customer satu-satu gitu. Tentu kalau dibaca satu-satu akan text time gitu kan. Contoh lain mungkin yang umum kita lihat sebenarnya mungkin sering kita pakai itu YouTube. YouTube punya salah satu tools-nya generate subtitle gitu kan. Nah itu juga sebenarnya kan salah satu bentuk dari big data gitu. Walaupun mungkin mereka nggak full utilize secara keseluruhan, tapi secara jumlah videonya yang cukup banyak, mereka pakai sistem AI untuk ngambil atau nge-scan video tersebut dan ngambil subtitlenya terus dibalikin lagi ke video tersebut dengan waktunya sesuai dengan timestamp-nya masing-masing gitu. Balik lagi sebenarnya kalau kita ngomongin soal big data tadi, emang aku sebutin ada 5 step besar, tapi pada kenyataannya biasanya customer juga ngelakuinnya satu-satu. Bahkan mungkin ada yang loncat-loncat gitu. Ada yang cuman ngambil datanya diekstrak, dianggapnya udah bersih, langsung divisualisasi, itu ada. Ada yang mungkin mereka udah punya visualisasi, jadi cuman diambil, dipakein machine learning-nya doang, itu juga ada. Gitu sih. Oke, terima kasih Kak. Ada lagi kira-kira yang mau bertanya? Oke, menarik sih Kak tadi penjelasannya ya, bahwa oke, ini ada lagi nih lanjutan dari Kak Indratmu, berarti itu kerjaan data analis atau data scientist, hanya saja proses komputasinya di cloud, either pakai machine learning atau kognitif ya?
Sorry agak putus-putus kayaknya. Bentar ya, Mungkin, aku izin stop video sama stop share dulu kali ya. oke, boleh. Oke, jadi pertanyaannya, berarti itu kerjaan data analis atau data scientist, hanya saja proses Hmm. komputasinya di cloud, either pakai machine learning atau kognitif. Jadi memang bisa dibilang mesin learning ataupun AI itu nggak 100% menggantikan pekerjaan manusia gitu. Karena mereka juga sebenarnya harus diinstruct oleh seseorang gitu kan, oleh manusia untuk bisa melakukan sebuah pekerjaan. Memang masih butuh uh, tadi data scientist atau data analyst untuk uh, ngasih instruksi tadi ke sistemnya. Nah, kalau tadi secara komputasi ada di cloud atau di on-premise itu sebenarnya masih bebas sih. Yang cloud tadi memberikan keuntungan dalam hal apa? Uh, Ketika mereka mau ngejalanin itu di luar cloud, biasanya mereka butuh nyiapin infrastrukturnya tadi, server dan sebagainya. Data analis kalau disuruh siapin, kayaknya nggak mungkin gitu. Harus ada dari engineer infrastruktur dan sebagainya. Sedangkan kalau di cloud, karena ketika mereka mau pakai servisnya tinggal diklik-klik aja, itu bisa dilakukan oleh data analis. Gitu. Oke, oke. Ini mungkin pertanyaannya sedikit ke karir ya, Kak. Bukan, Hmm, Kak, kira-kira. Bukan karir sih, maksudnya belajar ya, belajar cloud gitu. Apakah ada roadmap-nya sih yang lebih rinci untuk terjun ke cloud? Oke. Ini pertanyaannya agak global ya. Menurutku agak kurang spesifik karena kalau kita ngomongin soal cloud, servisnya itu banyak banget gitu. Ada yang uh, security, ada yang sekarang kayak aku bawain ini lebih ke data, ada yang ke infrastruktur, ada yang ke platform. Jadi kalau kita ngomongin yang mungkin sekarang uh, secara umum dulu, aku jawabnya kamu tentuin dulu kamu mau fokusnya ke sisi mana. Mau lebih ke aplikasi, ya jadi developer ya belajar mungkin dari developer dulu. Kalau ngomongin soal data, ya belajar detailnya lebih data. Mungkin kayak sekarang fokusnya ke yang data dulu. Kalau kita ngomongin data, eh, secara karir path juga sebenarnya agak-agak abu-abu. Karena dari data juga masih kepecah-pecah. Ada yang sebutnya database administrator, ada yang tadi data analis, ada yang data scientist gitu. Cuman kalau memang mau mulai dari basic, biasanya dari database administrator dulu. Kalian harus tahu gimana cara manipulasi data awal-awal. Kemudian dari situ biasanya nanti berkembang dari data scientist. Data scientist, kalau kalian mikir belajar database, belajar scripting susah nih. Kalian bisa belajar dari data analis, di mana kalian uh, ngubah sebuah data jadi visualisasi dulu gitu. Gimana cara ngebuat data itu jadi menarik untuk dilihat orang. Kemudian kalau memang kalian udah yang mau lebih advance lagi, kalian juga bisa belajar yang tadi machine learning tadi, gimana ngepredik. Sekarang resource-nya cukup banyak sebenarnya. Uh, Kalian bisa cari di internet dump data atau dummy data yang bisa diambil terus dipakai buat pembelajaran itu banyak. Bisa mulai dari sana juga sih. Jadi tentuin dulu kira-kira kalian mau fokusnya kemana. Habis itu bisa mulai dari yang kalian fokusin tadi sih. Oke, jadi mulai dari menentukan dulu ya, kita mau fokusnya ke role apa gitu. Nanti kita maunya masuk di role apa sih gitu. Terus baru kita tentuin belajarnya bisa mulai dari mana gitu ya teman-teman. Mungkin ada lagi pertanyaan, kita masih ada sekitar 4 menit lagi. Kalau ada pertanyaan silahkan untuk ditanyakan ya. Mumpung masih ada Kak Riki nih di sini. Yang mau nanya mungkin bisa open mic ya teman-teman. Atau oke, tadi pembahasannya menarik Kak, bahwa
ternyata perusahaan itu nggak selalu, atau mungkin orang ya, nggak selalu dalam analisis data itu melakukan semua tahapnya yang tadi Kak Riki sempat omongin gitu ya. Mungkin aja diekstrak gitu langsung aja divisualisasi kayak gitu. Nah itu kira-kira kalau misalnya ada tahap-tahap yang diabaikan gitu, itu pengaruhnya bisa segede apa sih ke bisnis atau keputusan bisnis, Kak? Ya. Uh, Impact-nya bisa dibilang sebenarnya variatif juga sih gitu. Uh, ada yang impact-nya variatifnya positif, tapi ada juga yang variatifnya negatif. Dalam artian kayak gini, salah satu tujuan utama kita pakai sistem itu buat mempercepat, gitu kan. Tapi kalau kita mau ikutin semua step by step-nya, 5 hal tadi, bisa aja mereka butuh waktunya tahunan. Mereka investasinya udah gede, tapi nggak tahu nanti ada hasilnya atau enggak juga gitu kan. Sehingga kalau mereka ada yang prosesnya nih skip, otomatis proses dari data sampai insight, waktunya jadi makin cepat nih. Developing-nya dari yang tadinya mungkin butuh tahunan, cuman mingguan. Jadi dalam artian, ya lebih cepat, mereka bisa dapat insight lebih cepat, sehingga bisa ngambil keputusan lebih baiknya juga dengan cepat tadi. Tapi di sisi lain, kalau datanya dibilangnya ternyata banyak yang nggak valid, nggak di cleansing tadi, banyak data duplikat, banyak yang kosong, ya bisa jadi data yang dihasilkan juga jadinya malah buruk. Harusnya melihat secara analisis, growth-nya 10%, karena datanya invalid, growth-nya jadi 100%. Atau bahkan worst case, yang harusnya minus, karena datanya salah, jadi positif. Gitu. Otomatis secara keputusan yang diambil juga akan salah. Gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke confidence dari customer-nya. Mereka yakin datanya valid atau enggak. Mereka udah sampai di step mana, dan mereka mau dapat hasilnya secepat apa. Gitu. Oke, thank you, Kak. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Kalau misalnya sudah cukup tanya jawabnya, kita akan masuk ke Kahoot nih teman-teman. Jadi mungkin kita tadi udah serius-serius ya kita belajar data, sekarang kita coba untuk main game dikit gitu. Oke, ini untuk Kahoot-nya itu berhadiah ya teman-teman. Jadi nanti untuk pemenang pertama itu akan mendapatkan special merchandise dari ICCOM. Teman-teman silahkan untuk join. Aku coba share ya. Silahkan untuk open kahoot.it, kemudian silahkan masukkan game pin-nya. Terima kasih Kak Riki atas tanggapan-tanggapannya ya. Ya, sama-sama. Oke, silahkan teman-teman untuk join Kahoot-nya. Musiknya ada nggak teman-teman? Oh, ini ada pertanyaan nih dari Kak. Mungkin biar enak jawabnya, aku coba jawab dulu kali ya sambil Ya, nunggu pada join semua gitu ya. ada Ya. join. Cloud itu banyak banget sih, jadi aku nggak bisa bilang listnya tadi. Memang listnya bakal banyak banget juga tergantung dari cloud apa yang kalian mau sewa gitu kan. Di dunia itu nggak cuma Azure,
kayak kita tahu ada AWS, ada Google. Kita bisa bayangin cloud itu kayak supermarket. Jadi ketika kita masuk, ada yang jualan makanan, minuman, bahkan ada jualan furnitur gitu kan, atau jualan baju dan lain-lain gitu. Makanya servisnya banyak banget. Kita tinggal pilih kita mau yang kemana. Zaman sekarang kalau secara kategori mungkin aku agak susah juga sih karena banyak banget gitu. Cuman kalau yang sekarang ditanya yang bisa dibilang itu ada security, kemudian ada infrastruktur tadi, kemudian ada data, kemudian ada DevOps, satu lagi apa ya? Aku agak lupa. Dia lebih kurang kalau salah kalau di Microsoft sendiri ada dibagi 5 gitu. Yang aku ingat tadi 4 dulu aja. Jadi ada infrastruktur, data, security, sama sorry, tadi ada satu lagi ada yang modern workspace dalam artian itu lebih ke sisi aplikasi, email, kemudian uh, kayak platform yang kita pakai, Zoom, kalau di Microsoft ada yang namanya Teams, dan lain-lain sih. Jadi lebih ke productivity. Oke, jadi sebenarnya ada banyak sebenarnya layanan yang bisa dipakai gitu ya dari cloud ya, Kak ya. Betul. Oke, ini masih 20 peserta. Silahkan untuk join lagi teman-teman. Masih bisa untuk join lagi. Oke, pesertanya 22. Ada lagi yang mau join? Masih bisa ya teman-teman? Kalau sudah, aku mulai. Udah bisa dimulai teman-teman? Oke, masih ada lagi. Semenit lagi ya aku mulai ya. Oke, 23. Aku akan mulai ya teman-teman. Kita mulai dari sekarang. Oke, pertanyaan pertama, true or false? Big data adalah kumpulan data yang begitu besar dan kompleks sehingga sulit untuk diproses dengan cara tradisional. Benar atau salah? Oke, jawabannya benar ya teman-teman. Seperti yang sudah dijelaskan sama Kak Ricky tadi ya, bahwa big data itu kumpulan data yang sangat besar dan kompleks. Sehingga bukan berarti tidak bisa, tapi memang sangat sulit untuk diproses secara tradisional. Oke, peringkat tertinggi ada Kak James Michael. Kita lanjutkan. Oke, data dapat digunakan untuk berbagai analisis berikut berdasarkan Gartner, kecuali
Oke, banyak yang menjawab benar ya teman-teman. Jadi kecuali itu fictitious analytics gitu ya. Kita bisa analisis deskriptif, kemudian bisa diagnostik, kemudian bisa juga prediktif. Oke, next kita lihat. Oke, Kak James Michael sudah digeser ya. Sekarang ada Kak Zu. Oke, nanti buat teman-teman untuk yang juaranya nanti mohon di screenshot dan bisa hubungi saya ya. Bisa hubungi melalui Discord. Teman-teman kan kalau yang sudah member sudah bergabung di Discord bisa hubungi saya di Discord. Oke. Next, urutan yang benar dalam analisis data cara tradisional. Ya, mungkin diingat-ingat lagi ya, apa aja sih urutannya gitu ya. Oke, sebagian besar jawab benar ya. Jadi mulai dari data source, kemudian kita ekstrak, kemudian transform, baru bisa divisualisasi. Oke, kita next kita lihat dulu nih siapa yang tertinggi. Oke, masih Kak Zu yang di peringkat pertama. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya, tahap standarisasi data dalam analisis data modern terdiri dari jawabannya yang merah ya, aggregating, cleansing, kemudian normalizing. Oke, kita next, kita lihat. Oke, sekarang Kak Ramadhani ya yang di peringkat tertinggi. Coba kita lihat selanjutnya, proses setelah standarisasi data pada modern data analysis journey. Setelah standarisasi ada apa sih? Gitu. Oke, sebagian besar juga menjawab benar ya. Jadi setelah standarisasi itu adalah proses learning and insights. Oke, sekarang kita lihat siapa yang peringkat pertama, masih Kak Ramadhani. Next, setelah collaboration proses apa yang harus dilakukan dalam modern data analysis journey? Wah, ini cepet nih kayaknya nih. Masih inget ya? Oke, jawabannya adalah Big Data Management. Masih banyak yang jawab yang ke-9 ya, Platform and Service. Itu untuk Platform and Service itu di pertama ya teman-teman. Kalau di journey Modern Data Analysis, coba kita lihat, masih Kak Ramadhani di peringkat pertama. Oke, ini masih bisa ya teman-teman buat disusul gitu ya. Berikut ini yang termasuk hal yang perlu dilakukan dalam tahap Big Data Management. Oke, benar. Jawabannya adalah data governance. Wah, luar biasa nih. Ternyata masuk banget kayaknya ya dari penjelasannya Kak Riki tadi, teman-teman banyak yang bisa menjawab dengan baik. Masih Kak Ramadhani di peringkat pertama. Ini kayaknya Kak Ramadhani langganan ya. Sebelumnya juga muncul kayaknya. Salah satu keuntungan menggunakan cloud untuk mengelola big data adalah, ini hafal banget nih harusnya, kita ngomongin manfaat cloud udah sering banget. Oke, tapi kok banyak yang jawab ini ya? Salah. Oke, jadi keuntungannya speed ya teman-teman. Kalau full control dan complexity itu bisa dibilang lebih ke tantangan sebenarnya. Oke, kita next. Masih Kak Ramadhani yang di peringkat pertama.
Tidak perlu investasi awal yang besar untuk infrastruktur, menggambarkan keuntungan cloud yaitu Oke, ini banyak juga yang menjawab benar ya. Kuncinya adalah tidak perlu investasi awal yang besar gitu. Jadi sudah pasti jatuhnya dia cost savings gitu ya, teman-teman. Oke, kita lihat siapa yang pertama. Masih Kak Ramadhani. Masih ada satu pertanyaan lagi nih, teman-teman. Jangan putus harapan dulu ya. Oke, Azure Cosmos DB adalah salah satu layanan Azure untuk data solutions. Benar atau salah? Oke, sebagian besar menjawab benar. Oke, sekarang yang paling ditunggu-tunggu siapa kira-kira pemenang kita hari ini? Oke, ada Kak Novianti di posisi ketiga, Kak Zu di posisi kedua, dan yang pertama kira-kira siapa ya? Oke, yang pertama ada Kak Ramadhani. Selamat, Kak Ramadhani sudah memenangkan em, kuis hari ini. Jadi Kak Ramadhani nanti bisa menghubungi saya ya. Silahkan di screenshot hasilnya. Oke, mungkin saya coba selanjutnya ya teman-teman. Kita akan minta feedback dari teman-teman. Mohon bantuannya dari teman-teman untuk mengisi feedback. Berikut saya akan tampilkan linknya, QR code-nya. Silahkan untuk di scan ya, atau bisa melalui link ini. Linknya akan saya lampirkan di chat juga ya. Oke, silakan teman-teman untuk mengisi feedbacknya untuk kedepannya teman-teman maunya ICCOM bikin event kayak gimana sih gitu. Silakan untuk disampaikan gitu ya. Oke, sambil menunggu mengisi feedback, kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi, silahkan ya untuk bertanya teman-teman. Masih ada waktu sekitar 5 menit, kita sambil nunggu teman-teman yang lain ngisi feedback, silahkan untuk bertanya juga dipersilahkan. Oke, untuk sertifikat, kalau teman-teman mau request sertifikat, silahkan bisa email di email ini. Bisa di email tersebut ya. Sorry, saya kirimnya malah ke ini ya. Saya kirim ke all ya. Bisa ke email itu ya teman-teman, atau bisa juga hubungi saya melalui, kalau teman-teman udah gabung di Discord, bisa hubungi aku Japri ya.
Oke, untuk yang bertanya link Discord-nya di mana sih gitu. Buat teman-teman yang bertanya link Discord-nya di mana, itu teman-teman akan dapatkan linknya kalau teman-teman sudah join membership dengan cara silahkan teman-teman klik ini ya. Oke, saya sudah kirim di situ ada idcloudcommunity.org/membership. Jadi teman-teman silahkan untuk mengisi data di situ. Jadi teman-teman kalau sudah mengisi di situ, teman-teman sudah resmi menjadi bagian dari komunitas cloud atau Indonesia Cloud Community, dan teman-teman akan mendapatkan undangan untuk join di Discord gitu. Oke. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Nanti kalau misalnya teman-teman mau bertanya juga, silahkan teman-teman juga bisa nanya langsung di grup Discord ya, karena ada juga teman-teman yang lain gitu ya. Oke, thank you Kak Riki sudah share linknya. Ada juga dari teman-teman yang lain yang sudah join di grup gitu, mungkin kita bisa sharing-sharing di sana. Oke, mungkin itu dulu untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah join untuk webinar hari ini, dan terima kasih banyak Kak Riki sudah menyempatkan waktunya untuk sharing dengan ICCOM members hari ini. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan kedepannya ya Kak Riki ya. Sama-sama. Terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan. Iya, terima kasih teman-teman. Selamat pagi. Silahkan teman-teman bisa leave meetingnya.